Baik, mari kita membuka Alkitab kita dari Filipi 3 ayat yang ke-10. Kita akan membacakan firman ini dari Filipi 3 ayat yang ke-10 yang akan menjadi dasar perenungan kita pada minggu yang kedua setelah Paskah pada saat ini. Filipi 3 ayat yang ke-10. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi jemaat Tuhan dimanapun berada pada saat ini, baik beberapa yang ada dalam gereja ini maupun juga yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti ibadah ini, kami mengucapkan selamat Paskah untuk kita semua karena masih dalam momen Paskah. Dan hari ini dalam satu tema kita akan renungkan firman Tuhan, kuasa kebangkitan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat Tuhan yang kekasih, kebangkitan Kristus bukan hanya cerita dalam Alkitab bahwa Yesus pernah bangkit, tetapi kebangkitan Yesus juga adalah kuasa yang sanggup mengubahkan hidup orang yang mempercayainya. Sebelum kebangkitan Yesus, Bapak, Ibu, murid-muridnya dalam keadaan yang begitu takut dalam menjalani kehidupan mereka. Tetapi ketika Yesus bangkit, terdapat perubahan besar di dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Paulus berkata kepada jemaat di Filipi yang tadi kita bacakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, Bapak, Ibu, saya bacakan, satu-satunya yang saya inginkan ialah bahwa saya mengenal Kristus dan mengalami kuasa yang menghidupkan Dia dari kematian. Saya ingin turut menderita dengan Dia dan menjadi sama seperti Dia dalam kematiannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, melalui tema ini dan melalui nats ini, apa yang menjadi kuasa kebangkitan Yesus? Itulah yang akan menjadi perenungan kita. 3 hal yang akan kita renungkan, Bapak, Ibu. Yang pertama, Bapak, Ibu, adalah ketakutan dalam hidup teratasi. Apa yang menjadi kuasa kebangkitan Yesus? Ketakutan dalam hidup teratasi. Kalau kita baca, Bapak, Ibu, di dalam Markus 16 ayat 3 sampai 6, di situ dijelaskan bagaimana Maria Magdalena, Maria ibu Yesus, dan Salome bergumul siapakah yang akan menggulingkan batu itu. Maria Magdalena, Maria ibu Yesus, dan Salome, tujuan mereka ke kubur Yesus adalah untuk merempah-rempahi atau meminyaki tubuh Yesus seperti yang biasa dilakukan pada setiap orang yang meninggal. Tapi mereka memiliki problem atau ketakutan. Ada batu besar yang tak bisa mereka gulingkan di depan makam Yesus. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dari ayat ini menjelaskan kepada kita satu hal yang bisa kita tiru. Walau mereka memiliki ketakutan, mereka takut, mereka tetap melangkah dan pergi, mau mencoba. Beriman kepada Yesus, Bapak, Ibu, bukan berarti semuanya sudah beres aman-aman. Justru ketika dalam pergumulan, dalam ketakutan, dalam tantangan, seperti Maria Magdalena, Maria ibu Yesus, dan Salome, mereka tetap melangkah, tetap maju dan melakukan sesuatu. Nah, mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam kondisi sekarang kita tetaplah maju, tetaplah melangkah, tetaplah bergerak dan lakukan sesuatu walau ada tantangan dalam kehidupan kita. Karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jangan takut di dalam kehidupan ini.
Mengapa Bapak Ibu? Yang pertama, karena Allah memberi malaikatnya untuk menolong kita dalam persoalan hidup. Seperti Maria dan teman-temannya yang lain, ada malaikat Tuhan yang menolong. Yang kedua Bapak Ibu adalah Allah tahu atau mengerti persoalan hidup kita. Persoalan perempuan-perempuan itu adalah batu besar yang tidak bisa digulingkan, tapi Allah mampu memberi jalan keluar. Yang ketiga Bapak Ibu adalah Allah berjalan di depan kita. Allah berjalan di depan para perempuan ini melalui malaikatnya. Allah, malaikatnya sudah ada di depan untuk mengatasi persoalan mereka. Yesaya 45 ayat 2a dikatakan, aku sendiri hendak berjalan di depanmu. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, melalui kebenaran ini Tuhan mengingatkan kepada kita dalam kondisi yang kita hadapi sekarang, Allah sendiri hendak berjalan di depan kita untuk menuntun, untuk menolong kita. Demikian juga pada murid-murid sebelumnya. Awalnya murid-murid ini takut, tapi ketika mereka mengenal, mengetahui, mengalami kuasa kebangkitannya, mereka mendapat kekuatan. Mereka mendapat keberanian dari Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan dari situ mereka percaya kepada Yesus, mengandalkan Yesus, dan dengan berani pula menjadi saksi-saksi. Misalnya Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita melihat Petrus dari penakut menjadi pemberani. Dalam Kisah Para Rasul 4, 19-21, tentang Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Di situ dijelaskan bagaimana Petrus yang sebelumnya penakut, tetapi ketika mengalami kuasa kebangkitan menjadi pemberani dalam menyaksikan Yesus. Yang kedua Bapak Ibu dan saudara-saudara, Paulus yang sebelumnya Saulus, penganiaya jemaat, menjadi pemberita Injil yang tidak takut aniaya. Dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 24, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku, dan untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Bahkan Paulus mengaku, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Artinya Bapak Ibu dan saudara-saudara, begitu murid-murid mengalami kuasa kebangkitan Yesus, mereka menjadi orang yang pemberani, orang yang tidak takut lagi. Ketakutan mereka teratasi. Mereka menjadi orang yang kuat dalam melaksanakan tugas dan kerja atau pelayanan mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, di dalam Yesus alamilah kuasa kebangkitannya, maka hidup kita akan berubah dari orang yang penakut menjadi pemberani kuat di dalam Tuhan, dari pesimis menjadi optimis, dari cepat menyerah menjadi terus mencoba, walau gagal bahkan sampai ada jawaban. Tuhan menyertai dan memimpin kita mengalami kuasa kebangkitan. Yang kedua Bapak Ibu, apa yang menjadi kuasa kebangkitan Yesus? Yang kedua adalah mendapat semangat dan sukacita. Dalam Markus 16 ayat yang ke-8b, dengan singkat, pemahaman lain dikatakan, dengan semangat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Dan dalam Matius 28 ayat yang ke-8, mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, melalui kedua ayat ini, berikut ini, setelah Yesus mati sebelumnya, murid-murid itu hidup dalam kedukaan yang luar biasa. Mereka sangat sedih sampai untuk mengobati rasa sedih duka itu. Mereka datang untuk menengok kubur Yesus, datang meminyaki mayat Yesus, dan dalam kesedihan mereka Tuhan memberi sukacita kepada mereka. Yesus telah bangkit, jangan cari dia di tempat ini. Dan akhirnya Bapak Ibu, mereka pergi dengan sukacita yang besar. Artinya ketika mereka mengalami
kuasa kebangkitan Yesus, mereka mengimani itu, akhirnya mereka bersemangat. Istilah dipakai dengan singkat mereka sampaikan, atau berlari cepat-cepat sebagai tanda semangat mereka, sebagai tanda sukacita mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, artinya bagi kita dalam kehidupan kita, hidup memang diwarnai oleh berbagai jenis masalah. Tetapi orang yang mengalami kuasa kebangkitan Yesus pasti tetap bersukacita, tetap semangat, bergumul, tetapi tetap bersukacita, tetap bersemangat. Karena itu Bapak Ibu, miliki kekuatan untuk menghadapi berbagai jenis rintangan yang ada di hadapan kita dengan mengalami kuasa kebangkitannya. Sukacita bersemangat akan membuat kita berhasil melalui masa-masa sukar yang kita hadapi saat ini. Karena Tuhan sudah berjanji memberi kekuatan kepada mereka yang tidak berdaya. Dalam Yesaya 40:29 bersama-sama kita baca. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itu yang kedua. Terakhir, apa yang menjadi kuasa kebangkitan Yesus? Yang ketiga adalah dapat mengalahkan penderitaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara di dalam Yesus Kristus, melalui kebangkitan Yesus dari antara orang mati, mengingatkan kita bahwa penderitaan dan tantangan dalam kehidupan ini tidak dapat berkuasa atau tidak dapat mengalahkan orang benar atau orang yang percaya kepada Tuhan di dalam kehidupannya. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 55 dan ayat 57, saya bacakan untuk kita semua. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Ayat 55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, melalui kebangkitan Yesus kita mengalami kuasa kebangkitan. Maka dari itu kita juga dapat mengalahkan penderitaan, sebagaimana Yesus sendiri mengalahkan maut, kematian. Tentu sampai saat ini kita masih bergumul, kita masih menderita dalam kehidupan ini. Ada tantangan. Sekarang virus corona kita hadapi, tetapi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan melepaskan kita dari semuanya itu. Tentu dengan pertolongan, tentu dengan hikmat daripada Tuhan, dengan cara yang kita pakai, boleh menjaga kesehatan dan lain sebagainya, dan terus berdoa di dalam Tuhan. Firman Tuhan katakan kepada kita dalam Mazmur 34 ayat 20, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya ini. Artinya Bapak Ibu, orang yang takut akan Tuhan, orang yang dalam Tuhan, mereka kemalangan, iya banyak, mereka kemalangan. Tapi firman Tuhan katakan Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari sedikit lebih menarik, dikatakan banyaklah penderitaan orang baik. Sekali lagi Bapak Ibu, banyaklah penderitaan orang baik, tetapi Tuhan membebaskan dia dari semuanya. Penderitaan orang baik banyak Bapak Ibu. Orang yang takut akan Tuhan bergumul dalam Tuhan, bergumul. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita, tetapi Tuhan membebaskan dia, membebaskan mereka dari semuanya itu. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, alami kuasa kebangkitannya. Selamat mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami memuliakan meninggikan Engkau. Hamba sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan biarkan kebenaran-Mu ini mengingatkan kami, menguatkan kami, dan Roh Kudus Tuhan memeteraikan kebenaran firman, sehingga kami boleh hidup dengan mengalami kuasa kebangkitan Yesus, sehingga kami di dalam hidup kami, ketika kami takut, hidup kami
ketakutan itu boleh teratasi. Dan ketika kami mengalami kuasa kebangkitan itu, kami mengalami semangat dan sukacita. Bahkan penderitaan bisa teratasi oleh karena Engkau menolong kami. Bukan karena kami hebat, tetapi karena kami punya Tuhan yang hebat. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.